Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Market Update minggu kedua, Maret 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan Anda informasi dan analisa terkini pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Sentimen investor tampak tertekan sepanjang minggu lalu, mendorong pergerakan pasar saham secara global untuk cenderung melemah sebelum akhirnya ditutup menguat terbatas. Indeks harga saham gabungan global mencatat penguatan yang tipis, meningkat 0,05% sepanjang sesi perdagangan pekan lalu. Bila kita melihat pergerakan bursa saham Amerika Serikat, hal yang serupa pun dapat kita lihat, khususnya di indeks S&P 500 yang sepanjang pekan lalu bergerak cenderung melemah, namun berhasil ditutup menguat 0,85% di akhir pekan. Sedangkan indeks Nasdaq Composite masih melanjutkan pelemahan mingguannya yang cukup signifikan untuk minggu kedua berturut-turut, dengan mencatatkan pelemahan mingguan sebanyak 2,06%. Bagaimana dengan pergerakan di pasar keuangan Indonesia? Pasar keuangan dalam negeri ditutup variatif di akhir perdagangan pekan lalu, di mana sementara IHSG mencatat penguatan terbatas, pasar obligasi pemerintah Indonesia serta nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan yang cukup signifikan. Di bursa saham, terlepas berlangsungnya volatilitas tekanan eksternal, IHSG berhasil ditutup menguat 0,27% di level 6.258 setelah sempat menembus level 6.350 di beberapa kesempatan. Sebaliknya, di pasar obligasi, harga surat utang pemerintah Indonesia secara mayoritas masih cenderung bergerak melemah, tercermin dari naiknya imbal hasil atau yield pada obligasi pemerintah bertenor 10 tahun yang naik 2,7 basis point selama sepekan lalu, menuju ke level 6,625%. Sementara itu, sepanjang pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga turut melemah hingga 0,35%, mencapai level Rp14.290 di penutupan hari Jumat tanggal 5 Maret. Lalu, apa sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi sentimen investor, baik itu di pasar global maupun di pasar domestik? Salah satu faktor pendorong utamanya adalah meningkatnya imbal hasil atau yield dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Seperti analisa kami di episode 3 dan 4, begitu besarnya kenaikan yield di pasar obligasi Amerika Serikat dalam waktu yang begitu singkat, masih menyebabkan investor untuk merasa was-was. Pada sesi perdagangan intraday pekan lalu di hari Rabu, yield obligasi Amerika Serikat sempat menyentuh level 1,61% yang merupakan level tertingginya sejak awal Februari 2020 atau sebelum masa pandemi. Di penutupan akhir pekan lalu, yield obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun ini masih berada di level yang cukup tinggi, yaitu di level 1,58%. Yield obligasi Amerika Serikat yang menanjak sepekan lalu ini masih didorong oleh optimisme investor akan pemulihan ekonomi secara global, seiring dengan berjalannya vaksinasi COVID-19 secara massal, menurunnya kasus aktif COVID-19 di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, dan juga paket stimulus masif yang telah disetujui oleh DPR dan Senat Amerika Serikat baru-baru ini, yaitu sebesar 1,9 triliun US dollar. Didukung oleh faktor-faktor yang dinilai dapat membantu perekonomian untuk kembali seperti normal, investor melihat adanya kemungkinan inflasi dapat melonjak lebih tinggi dengan konsumen yang dapat kembali menyalurkan permintaannya yang tertunda akibat pandemi ini. Dengan demikian, investor khawatir hal ini dapat mendorong Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed untuk mengubah monetary policy-nya lebih awal dari dovish ke hawkish, atau dengan kata lain, mulai menaikkan suku bunga acuannya, atau mengurangi program pembelian obligasi yang selama pandemi ini telah dilakukan Bank Sentral setiap bulannya yang disebut dengan quantitative easing. Kekhawatiran akan kenaikan inflasi, alhasil mendorong investor saat ini untuk cenderung meninggalkan aset obligasi dan juga saham-saham di sektor teknologi. Saham-saham tersebut turun akibat kekhawatiran investor terhadap valuasi yang tinggi, dan beralihnya investor ke sektor-sektor yang dipantau akan lebih diuntungkan oleh pemulihan ekonomi, seperti saham-saham di sektor energi dan finansial. Kenaikan yield dari obligasi yang mendorong pelemahan di bursa saham Amerika Serikat pun turut membatasi penguatan di bursa saham Indonesia,
melemahnya pasar obligasi Indonesia, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Bagaimanakah outlook kami ke depannya terhadap pergerakan pasar global dan domestik seiring dengan naiknya yield obligasi Amerika Serikat? Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun masih memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya selama setahun ke depan. Dengan rekan kami di Bank of Singapore memproyeksikan kenaikan hingga ke level 1,9%. Kenaikan daripada yield obligasi ini tentunya dapat mengakibatkan gejolak yang berdampak terhadap pasar saham. Namun, kami melihat bahwa gejolak tersebut akan cenderung berlangsung sementara waktu, dikarenakan The Fed yang masih kami lihat akan bersikap dovish dan akomodatif sampai dengan tahun 2024. Meskipun inflasi bisa saja menembus level 2% per tahunnya, kami melihat The Fed masih akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengetatkan kembali monetary policy-nya, melihat masih tingginya level pengangguran di Amerika Serikat, di mana sebanyak 10 juta orang lebih belum berhasil mendapatkan pekerjaannya kembali. Di tahun 2021, kami masih mempertahankan view yang bullish atau positif terhadap pasar saham dan pasar obligasi Indonesia. Hal tersebut didorong dengan ekonomi Indonesia yang grup kami proyeksi dapat tumbuh 4,9% di tahun 2021 seiring dengan berjalannya pendistribusian vaksin COVID-19 serta Bank Indonesia yang diproyeksi akan tetap cenderung akomodatif terhadap kondisi perekonomian di tahap pemulihan ini. Namun, dengan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang masih berpotensi untuk menguat, peluang untuk penurunan yield di pasar obligasi Indonesia maupun pergerakan daripada mata uang rupiah selama beberapa sesi ke depan ini masih akan bergantung pada sentimen yang datang dari sisi eksternal atau global. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB!